Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Aditya, NPM 18 14 23 31. Saya akan menjelaskan tentang materi pembekuan. Yang pertama adalah pembekuan merupakan penyimpanan bahan dalam keadaan beku. Pembekuan yang baik biasanya menggunakan suhu minus 12 derajat Celcius sampai minus 24 derajat Celcius, di mana pembekuan yang paling cepat dilakukan pada interval suhu minus 24 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Pembukaan yang cepat akan menghasilkan jumlah kristal yang sangat banyak, berukuran kecil, dan terbagi merata dalam bahan makanan, sehingga kerusakan jaringan yang diakibatkan sangat minimal. Difusi zat-zat yang terlalu minimal, kecepatan reaksi biokimia yang lambat, sehingga kerusakan yang ditimbulkan tidak berarti. Yang selanjutnya, pengaruh pembekuan. Yang pertama, terhadap bahan. Pengaruh pembekuan terhadap bahan ini memfokuskan pada titik beku bahan makanan. Pada suhu tertentu terbentuk kristal es pada bahan makanan. Titik beku bahan sangat dipengaruhi oleh kandungan air yang terdapat dalam bahan dan komponen lain yang terlalu di dalamnya. Pada bahan yang mengandung cairan yang pekat memerlukan suhu yang lebih rendah daripada cairan yang encer. Yang selanjutnya, pengaruh pembekuan terhadap enzim. Beberapa enzim dapat terdenaturasi atau rusak pada suhu beku, tapi ada beberapa enzim yang tahan terhadap pembekuan. Pada pembekuan yang tidak sempurna atau sebagian bahan belum beku, dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi elektrolit dan perubahan pH pada bahan, khususnya pada bagian bahan yang masih mengandung air. Yang selanjutnya, pengaruh pembekuan terhadap mikroorganisme. Penyimpanan beku pada suhu minus 18 derajat Celcius atau di bawahnya akan mencegah kerusakan mikrobiologis. Yang selanjutnya adalah faktor pengaruh pembekuan. Yang pertama adalah suhu. Daya tahan terhadap suhu dingin atau beku sangat bervariasi setiap bahan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sifat atau karakteristik dari bahan yang didinginkan atau dibekukan. Yang kedua adalah kualitas bahan, di mana bahan yang memiliki kualitas yang baik lebih tahan lama disimpan daripada bahan yang cacat atau rusak. Hal ini karena bahan yang cacat atau rusak biasanya telah timbul atau telah ditumbuhi mikroorganisme, sehingga bahan yang dibekukan akan mudah rusak. Yang selanjutnya adalah perlakuan pendahuluan. Perlakuan pendahuluan sebelum bahan didinginkan atau dibekukan bertujuan untuk menjaga agar bahan tidak mengalami perubahan selama dalam penyimpanan, pembekuan, atau pendinginan. Yang selanjutnya adalah kelembapan udara. Kelembapan udara ruang pendingin dapat merangsang tumbuhnya organisme. Kelembapan yang rendah dapat menyebabkan bahan menjadi kering. Yang selanjutnya adalah jumlah bahan. Jumlah bahan yang dibekukan akan mempengaruhi kelancaran sirkulasi udara dingin atau perpindahan energi. Sehingga jumlah ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembekuan yang cepat atau lambat. Yang selanjutnya adalah aliran udara. Aliran udara di dalam ruang pendingin berfungsi untuk meratakan suhu dan akan mencegah terjadinya penggumpalan udara. Yang selanjutnya adalah menentukan kecepatan pembekuan. Salah satu metodenya adalah dengan metode Planck. Metode persamaan Planck untuk menduga waktu pembekuan ditentukan oleh Planck, yaitu penemu metode ini pada tahun 1913. Persamaan ini menggambarkan periode perubahan fase dalam proses pembekuan cair. Berikut adalah persamaannya, di mana dengan TF adalah waktu pembekuan, Rho adalah densitas produk beku, L adalah panas laten pembekuan, TF besar adalah suhu pembekuan, T adalah suhu media pembeku, H adalah koefisien transfer panas konveksi, K adalah konduktivitas thermal produk, A adalah ketebalan atau diameter produk, P dan R adalah konstanta pengaruh bentuk bahan. Langsung saja kita ke contoh soal.
Produk pangan berbentuk silinder dibekukan di dalam freezer sistem konveksi dengan suhu awal produk pangan 10 derajat Celcius dan suhu freezer minus 40 derajat Celcius. Produk pangan memiliki diameter 7 cm dengan densitas 1000 kg per meter kubik. Suhu awal pembekuan minus 1,25 derajat Celcius. Konduktivitas termal produk pangan beku 1,2 W per mK. Koefisien pindah panas 50 W per m kuadrat K. Dan panas laten 250 kJ per kilogram. Hitunglah waktu pembekuan. Di sini diketahui bahwa suhu awal produk pangan adalah 10 derajat Celcius, suhu freezer minus 40 derajat Celcius, dan suhu awal pembekuan adalah minus 1,25 derajat Celcius, di mana dengan diameter produk pangan 0,07 meter, densitas produk pangan adalah 1000 kg per meter kubik, konduktivitas termal adalah 1,2 W per mK, panas laten yaitu 250 kJ per kilogram, koefisien pindah panas adalah 50 W per m kuadrat K. Produk pangan berbentuk silinder, maka P adalah 1/6 dan R adalah 1/4. Kita masukkan angka-angka tersebut. 1000 kg per kubik dikali 200 kJ per kilogram per minus 1,25 derajat Celcius dikurang minus 40 derajat Celcius plus ditambah 0,07 meter yaitu diameter bahan plus per 6 dikali 50 W per m persegi K atau 250 W per m kuadrat K ditambah 0,07 m kuadrat per 4 dikali 1,2 W per m kuadrat mk didapatkan hasil sebagai berikut dengan hasil akhir 8,1 kJ per watt atau bisa kita ubah menjadi jam yaitu 2,25 jam.